cerita kita minggu ini. Ada apa nih? Hai guys, welcome back to our Hai, podcast. Wih, gila. Care, udah episode ketiga aja ya. Iya, gak kerasa gitu ya. Cepet banget deh. Beneran. Perasaan baru kemarin tuh ulang tahun LG, terus episode pertama. Sekarang udah episode ketiga aja. Iya, keren sih, keren. Udah minggu kedua ya. Iya, minggu kedua Maret juga ini. Iya nih. Nah, sebelumnya jangan lupa ya guys buat subscribe, rate, review, like podcast kita di semua platform yang kalian gunakan untuk mendengarkan podcast. Kita juga ada di YouTube nih guys. Jangan lupa buat subscribe ya. Yes. Dan jangan lupa juga follow IG kita di @lightgeneration. Light Generation. Yes. Nah, untuk minggu ini kita ada host yang berbeda ya. Berbeda nih ya sama minggu lalu. Berbeda banget, iya. Siapakah mereka? Siapa ya? Karen dan Keira. Hai guys. Hai guys. Buat kedua kalinya. Nah, kita bakal memperkenalkan guest star. Minggu ini kita ada guest loh guys. Iya, siapakah itu? Boleh dong memperkenalkan diri guestnya. Oke, hai adik-adik semua ya. Adik-adik. Jadi perkenalkan, nama gue Hagai, panjang Hagai Mardianto. Apa aja nih, umur perlu gak? Boleh. Umur Bebas. 22 tahun, jalan ke 23 tahun. Sekarang bekerja di perusahaan keluarga. Weh, keren banget. Keren Iya, sudah kan? bekerja ya. Sudah bekerja ya. Agak jauh Iya. ya. Iya Umurnya nih, ya. gue rada bingung nih ngomong sama adik-adik ini. Ntar kalau ada yang salah, tolong di-cut ya, tolong disensor nih yang ngedit. Iya, boleh. Oke. Nah, karena nama podcast kita cerita kita minggu ini, nah mau nanya nih ke guest kita, Ko Hagai, minggu ini ngapain aja? Kira-kira ada cerita apa? Oh, harus spesifik banget minggu-minggu ini nih. Belakangan ini. Atau akhir ini juga gak apa-apa. Ada kesibukan apa nih, Ko? Bebas sih belakangan ini gitu. Biasa sih ya, kerja seperti kebanyakan orang, berangkat pagi pulang sore. Tapi akhir-akhir ini ya gue lagi sering bikin sesuatu yang berhubungan dengan musik. Wih, apa nih keren kira-kira? banget. Iya. Makanya guys, stay tune. Kita bakal ngomongin di podcast episode ini. Wis. Iya, kurang lebih gitu sih, kesibukannya kerja. Terus kalau ada waktu senggang, gue bikin sesuatu yang berhubungan sama musik, sama ada temen. Wih, Wis. Keren. keren banget nih. Nah, kalau Karen ngapain aja nih minggu-minggu ini? Kalau saya ya, karena pelajar budiman, jadi saya ya mengikuti Google Meet dengan biasa dan ngerjain tugasnya juga lumayan numpuk nih belakangan ini. Jadi ya, Monoton ya. iya. Tapi emang kalau anak IPK emang gini guys, emang kayak gini. Nama sekolahnya boleh di-expose Iya, ini. disensor. Lucy, tolong disensor. Nah, kalau Keira gimana nih minggu-minggu ini? Minggu-minggu ini, gimana ya? Rada-rada tengah-tengah antara nggak ada kerjaan dan banyak kerjaan ya. Seperti Karen, masih tiap hari Google Meet dan lain-lain. Dan ya, kadang banyak kerjaan, kadang bosen gitu lah ya. Oh iya. Apalagi minggu depan bakal ada mock test, mock exam. Cuman belum dikasih materinya ya sama gurunya ya, belum semua pelajaran, jadi belum mulai belajar juga. Semangat Tapi stresnya Keira. udah datang duluan. Semangat kamu. Kasih. Oke, langsung aja kita masuk topik minggu ini, yaitu apa, Ker? Mengembangkan potensi. Dan mencari potensi juga. Ya, oke. Nah, kan tadi kan udah disinggung dikit ya kok ya. Belakangan ini Iya. bikin sesuatu yang berhubungan dengan musik. Kira-kira apa tuh kok? Oke, jadi singkat cerita lah ya. Tahun 2020 ini kan
pandemi COVID ya di seluruh dunia. Iya. Iya, benar. Terus banyak kegiatan manusia yang terhalang lah. Dan Kegiatan gue juga manusia. kena dampaknya salah satunya lah. Sama kurang lebih kuliah skripsian di rumah, bla bla bla. Pokoknya gue banyak waktu luang di rumah karena nggak bisa keluar kemana-mana dikarenakan pandemi yang terjadi ini. Terus karena itu dan ada juga hal-hal lainnya yang banyak terjadi. Nah, gue tuh jadi iseng-iseng bikin lirik lagu. Dan lagunya pun gue bikin. Iya nih. Baru rilis ya teman-teman, jangan lupa dengerin di Spotify. Nanti kita kasih linknya Boleh guys di akhir dikasih tahu? video. Iya. Boleh kasih tahu judulnya dan lain-lain? Oke, jadi gue bikin duet sama temen gue. Kita akustikan bareng gitu. Jadi nama bandnya tuh Noya. Terus judul lagu itu udah 2 yang keluar. Yang pertama Drift Away, yang satu I'll Be Just Fine. Wih. Wes, keren. Band ya? Ya bisa dibilangnya duet sih. Mm-mm. Oke. Nah, tapi aku penasaran deh Aku kok. sendiri sih udah dengerin ya. Oh, dengan Lagunya gimana tuh keren. pendapatnya Lagunya gimana? Keren banget dong. Iya, keren. Mantap. Lagu yang vibe-nya tuh yang chill banget gitu ya, kayak enak. Iya, kalau bagus adik-adik, jilat saya lebih lagi ya. Saya suka dipuji loh. enak nih dengerin kalau buat misalnya lagi kelas gitu, pengen ada background music gitu, atau enggak lagi boleh, belajar, enak buat dengerin. Boleh dengerin Oke, ya oke, guys, oke. jangan lupa di check it out. Harus didengerin ya, jangan lupa dimasukin playlist Spotify kalian. Link ada di description guys. Semoga. Iya guys, ya nanti ditambahin di deskripsi. Iya. Nah, tapi aku penasaran nih kok. Itu kan pasti Apa tuh? prosesnya itu lama ya. Nah, itu bikin gituan itu berapa lama kira-kira? Terus Nah, sebenarnya gue tuh suka nyanyi udah lama banget. Di tempat-tempat lain juga cuma suka lah beberapa kali nyanyi. Ini kalau kita ngomong tentang menggali sebuah potensi ya. Iya. Jadi gue lumayan suka lah nyanyi-nyanyi di beberapa event di gereja atau iseng-iseng cover di Instagram. Tapi itu nggak pernah niat. Terus kayak liburan ini kan banyak tuh waktu kosong kan gara-gara pandemi itu Desember itu. Gue bikin sebenarnya untuk prosesnya cepet ya. Itu kayak siang gue bikin liriknya. Terus malam ketemu sama gitarisnya temen gue si Melvin. Terus udah besok kita jadi, terus kita minta orang buat recordingin, minta tolong, terus minta mixingin. Kurang lebih prosesnya 1 bulan sampai lagu itu rilis. wow. 1 bulan lama juga sih. Ya itu lama ya. 1 bulan lama juga ya. Tapi itu Iya. tuh kayak 2 minggunya itu Koko nunggu buat rilis lagunya. Jadi kayak 2 minggu pertama tuh udah jadi lagunya. Terus 2 minggu itu kayak di Spotify masukin ada jangka waktunya 2 minggu buat upload lagu. Oh, jadi buat kayak distribusi lagunya juga perlu Iya, waktu. ya buat diupload ke Spotify itu kan sekalian langsung gitu, jadi perlu waktu dari si agregator ya, orang yang uploadin. I see. Iya. Kemarin sih aku sendiri dengerinnya di Apple Music ya. Ternyata juga ada. Iya ada dong, itu tersedia di semua platform musik digital. Wes. Wih. Nah kan kau bilang tadi juga udah suka nyanyi dari kecil ya, dari dulu ya. Iya, dari nggak kecil-kecil banget SD mungkin ya. Kalau umur 2-3 tahun gitu kan belum bisa ngomong, jadi belum suka nyanyi. Iya. Waduh, garing banget. Terus. Nah kan itu sebuah potensi ya. Jadi potensi itu juga harus dilatih ya. Nah kok kan awalnya tuh nemuin kalau talenta Koko di situ tuh gimana sih? Dulu banget sih, ya suka nyanyi aja. Terus kayak ada guru bilang kayak sore bagus. Nah dari situ kayak mulai nyanyi. Tapi sebenarnya baru mulai gali banget potensi ya. Khususnya buat nulis lagu, bikin lagu tuh ya tahun kemarin lah, akhir tahun kemarin. Nah itu tuh baru bisa lah, itu baru coba buat nulis lagu, buat bikin lagu sih. Berarti dari pujian guru itu mendorong Koko juga ya. Enggak juga. Ya waktu nyanyi iya. Tapi waktu bikin lagu ini ya, aduh gue cerita ke bocil nih. Intinya gue baru mengalami sesuatu kejadian lah.
ya belum bisa diceritakan. Nah terus jadi kayak kejadian itu tuh inspirasi buat lagu-lagu gue gitu. Nah ngomongin inspirasi nih, kira-kira tuh lagu-lagunya tuh dari kayak dapet ide liriknya tuh kayak gimana aja sih, kok kayak cara bisa keluar dari sebuah apa namanya pengalaman bisa jadi lirik lagu itu gimana sih? Kalau waktu itu gue awal-awal tuh pas bikin lirik sih nggak gitu mikir ya, maksudnya kayak apa yang waktu itu gue lagi rasain tuh gue ketik aja, gue tulis dalam sebuah tulisan lirik gitu. Tapi setelah itu untuk bikin musik, bikin nada itu mesti sering-sering denger lagu sih, kayak denger lagu, referensi lain lah. Dan itu tuh kayak gue lakuin sampai sekarang gitu. Kalau misalnya lagi mentok banget atau buntu banget ya baik-baik denger lagu aja dan gak terpatok ke satu jenis musik ya. Misalnya dengernya cuma Taylor Swift atau Ed Sheeran, enggak, tapi kayak banyak explore. Nah itu tuh buat inspirasi tuh lumayan banget. Kalau misalnya udah mentok dari kita udah gak bisa bikin, habis itu kita denger orang lain. I see. Iya, kayak kalian lah, kalian dance kan jarang juga kan bikin kan. Biasa kalian lihat Blackpink, AE gitu ya sih. Iya, butuh referensi banyak sih buat dance. Aku sendiri sih belakangan ini ya lagi belajar freestyling ya, jadi ya bener banget sih itu yang buat nyari referensi gitu. Itu juga membantu, sangat membantu. Karena sebenarnya nih ya, baru denger film di, pokoknya intinya maksudnya sebuah orang film. ngomong gini, sebuah nggak maksudnya iya nonton film di YouTube, podcast gitu, tapi bukan podcast cerita kita minggu ini ya. Di situ ada orang produser bilang kayak di dunia ini tuh nggak ada yang bener-bener orisinil. Jadi sebenarnya untuk nyari inspirasi dari sesuatu tuh sah banget dan bagus banget sebenarnya. Benar-benar. Kalau kamu gimana, Karen? Lagi sibuk ini apa? Masih suka dance? Aku kurang bisa relate gitu. Entah kenapa. Oh, kurang bisa relate ya? Sebenarnya kalau dance itu aku juga aku suka tapi nggak aku gali gitu loh. Nah ini tuh yang menjadi kekurangan aku tuh suka sesuatu tapi itu nggak bisa ngegali gitu loh. Terus nyanyi juga, aku suka nyanyi tapi entah kenapa tuh kayak niatnya itu belum sampai peak gimana gitu. Jadi makanya aku nyanyi juga pas-pasan, dance juga pas-pasan, main gitar juga pas-pasan. Jadi kayak belum ada sesuatu yang mendorong aku banget gitu loh buat ngembangin tuh potensi. Kamu coba ini aja, aku punya saran, kamu coba cari hobi lain ya. Kalau tarung bebas suka nggak? Tarung bebas. Apa itu? MMA. Apa itu? UFC. Bayangin Karen. Iya. Kalau kamu mau coba, itu coba kamu minta ajarin sama Cipris Gila. Nah itu cici kamu tuh. Nah, coba kalau kamu mau coba-coba hobi tarung bebas, kamu nggak ini intermezzo doang ya, bercanda. Cipris jangan pukul saya. Nanti aku bakal suruh dia buat dengerin ini, amin. Oke. Karen, tanya Karen. Jangan gue terus. Sabar. Kan Koko bilang kan kalau misalnya Koko tuh dibilang kalau suara Koko bagus. Nah itu tuh istilahnya tuh ada benih-benih lah ya. Istilahnya benih-benih dari suatu talenta Koko. Benih-benih dari talenta nyanyi lah istilahnya. Oke, benih-benih ya. Iya, benih-benih ya. Okay. Nah, tapi pernah gak sih kayak Koko itu ngalamin masa down atau kayak contohnya ya gak pede sama suara, kayak suatu saat nyanyi terus kok rasanya gak sesuai ekspektasi sih. Terus pernah gak sih Koko kayak push yourself too hard buat practice atau kayak gitu, jadi demotivated gitu mungkin, atau ya gitu-gitu. Oke. Ngerti. Terus gimana Koko menghadapi itu gitu? Iya. Benar. Oke. Ya pasti sering lah. Maksudnya nggak sesering itu sebenarnya. Koko ini kan nyanyi itu hobi gitu loh. Jadi Koko tuh kayak bawanya tuh ini sesuatu yang Koko nikmatin gitu, yang gue nikmatin lah. Jadi jarang banget kayak
ada beban kalau lagi nyanyi, kalau lagi berhubungan dengan musik ya, itu tuh kayak jangan ada beban, tapi ada kayak tahap jenuh, kayak kasusnya dibikin lagu ini ya, ini kan harusnya tuh ada beberapa lagu lah yang Koko bikin, cuman kayak jenuh, terus kayak mentok inspirasinya, terus ya pokoknya stuck di situ lah, nggak bisa bikin lagi lah karena jenuh, karena dimotivated, banyak hal lah, banyak variabel yang bikin berhenti bikin lagu ya. Tapi kalau udah gitu balik lagi kayak Koko inget tujuan buat bikin album ini loh. Koko kayak bikin kayak 5 rangkaian lagu ini, Koko inget lagi kayak ini lagu tuh bikinnya buat apa. Jadi waktu gue dimotivated gitu, ya udah inget lagi, terus coba-coba cari lagi, cari inspirasi. Kadang perlu juga sih take a break gitu. Waktu gue udah kayak mentok banget ya istirahat dulu. Benar-benar. Ini juga kalian kan kalau udah capek ya udah istirahat dulu di semua hal kan. Sama walaupun ini hobi banget gitu ya, kayak potensi yang lu suka banget, gue suka banget. Kalau udah di titik jenuh ya istirahat dulu. Ambil waktu, baru ntar kalau udah dapat moodnya lagi nih baru. Berarti take a break dulu gitu ya. Iya, take a break lah sebentar. Mau nanya nih kok, kan Iya, udah apa tuh? kalau dari pengalaman aku sendiri ya sama dance gitu, kadang itu tuh misalnya lagi rekam video nih, terus kayak rasanya kayak salah-salah terus. Nah itu kadang aku sendiri tuh nggak tahu di mana buat kayak stop and take a breaknya. Itu kayak ada tips gak sih kok buat kayak kalau misalnya bener-bener udah di titik kayak gimana, itu sebenarnya udah harus istirahat dulu gitu. Kayak Ya intinya waktu kamu capek aja, waktu lu capek aja, waktu lu udah gak menikmati yang sedang lu lakukan, ya udah take a break dulu. cara Gitu. kayak cara bedain kayak orang ini perlu istirahat sama working hard itu gimana gitu kok? Oh, working harder gitu ya, bedainnya gimana ya? Iya. Jujur gue juga rada bingung sih, tapi kalau gue bisa kayak saran ya, coba aja berhentinya tuh bentar deh, take a breaknya tuh bentar. Kalau misalnya moodnya udah balik lagi ya lanjut lagi, tapi kalau memang moodnya gak balik ya udah, lagi nggak suka udah ya udah. Oke. Sangat membantu, gitu. Sangat bantu ya. Tapi itu balik lagi sih, kalau misalnya itu sesuatu yang urgent banget ya mau nggak mau kan. Iya sih. Tapi kalau itu sekedar kayak gue nih, gue cuma buat iseng-iseng bikin lagu ya siapa tahu terkenal kan, nah itu iseng-iseng ya Siapa udah, tahu terkenal. nggak maksa banget. Nah kalau mana kan lagi nugas ya, jangan nugas tiba-tiba lu capek lu berhenti terus lu nggak mau kerjain ya, habis itu lu dimarahin gue dulu lah. Tugas beda ya. Nah, Beda buat adik-adikku yang masih sekolah, kerjakan tugas kalian ya. dengerin ya Karen guys. nih, terutama Karen ya. Iya nih, kan anak IPK tuh katanya tuh tugasnya banyak kan. Nama sekolahnya ya. Oh, oke. Disensor, tenang. Ipip, ya. Sensor Lucy. Oke. Nah, kebetulan kan aku yakin nih orang legends di luar sana Wish Legends. ada yang punya talenta nyanyi nih yang sama kayak Koko, punya talenta nyanyi. Dan Koko sendiri bilang kan kalau sebenarnya Koko tuh cuman jadiin nyanyi tuh sebagai hobi, bukan sebagai profesi atau apa kan. Betul. Nah, Koko ini pasti dapat banyak support dong dari teman-teman, dari kita. Iya, kalian support banget. Nah, itu yang mendorong Koko terus maju. Iya, benar. Support dari teman-teman sih. Terus dari itu teman bareng musik ya, si Melvin. Shout out to Melvin, thank you ya udah bantuin gue bikin lagu. Aku penasaran juga nih, kan pasti Koko latihan nyanyi. Nah, Koko itu latihan nyanyi itu sendiri atau ngeles atau apa nih? Oh, kalau gue ya, dulu kan emang gak seserius itu buat nyanyi kan, waktu SMP SMA. Jadi ya nggak pernah latihan secara serius. Tapi itu kalau misalnya saran buat adik-adik sekalian ya, kalau misalnya suka banget sama nyanyi,
mendingan les vokal sih, atau belajar vokal yang memang di institusi yang proper gitu. Jadi seenggaknya bisa lebih bagus lah, karena gue punya banyak teman-teman yang mereka hobi nyanyi, dan sebenarnya suaranya dulu tuh suaranya dibilang biasa aja lah. Tapi karena mereka latihan, terus mereka les, nyanyi, ikut berbagai kegiatan gitu, jadi bisa nyanyi loh. Dan itu beneran, jadi suaranya bagus. Kalau gue sih sekarang cuma sekedar lihat YouTube doang sih. Jadi talenta itu juga perlu latihannya ya? Betul banget. Perlu diasah. Perlu ada niat juga nih. Iya. Tapi sebenarnya buat belajar nggak sesusah itu sih. Kayak sekarang internet udah banyak kan. Iya. Kalian adik-adik lihatlah di YouTube kan. Iya. Benar-benar. Dunia sudah berkembang. Iya betul. Bisa lebih mudah. Iya betul. Apalagi yang mau kamu tanya, Ker? Kan songwriter itu juga bisa dibilang content creator ya kok ya, dalam Iya bisa. suatu Bisa sih to a harusnya. certain extent. Bisa. Nah, sebagai content creator ini, Koko pernah gak sih mengalami kayak creativity block gitu? Sering. Itu Kayak biasa tuh apa? Cara menghadapinya. cara menghadapi dan cara identifikasinya gimana itu kok? Ya pokoknya kalau songwriting ini gue pasti bikin lirik dulu kan. Nah kalau misalnya gue udah kayak nggak tahu banget tuh sering kayak sampai sekarang pun ada beberapa lagu yang emang nggak selesai karena either itu gue nggak suka atau liriknya nggak kelar lah karena udah mentok. Ya udah kalau udah mentok, kok usaha dulu sebisanya. Paling penting itu cari referensi dari penyanyi lain, lagu-lagu lain. Buka Pinterest, lihat quotes cinta gitu kan. Wis. Cari inspirasi. Udah itu mengatasinya sih itu sih, cari inspirasi. Sama take a break kalau udah bener-bener capek banget ya itu balik lagi take a break. Ntar lanjut lagi ketika udah siap. Tapi ini konotasinya sebagai hobi ya. Menulis sebagai hobi gitu. Menurut aku sendiri sih ya, itu satu hal yang orang suka kayak don't take seriously juga, itu kadang creativity block juga bisa dari kita terlalu lama di social media gak sih kok? Sosial media gimana maksudnya? Kayak kita ya jadi kayak toxic gitu lah. Sama sosial medianya? Iya, jadi bisa memacu kayak creativity block ini gak menurut Koko? Jadi kayak kamu nggak bisa nyiptain sesuatu yang baru karena kamu ngeliat di sosial media tuh yang kamu lihat itu terus. Jadi kayak nggak kepikiran sesuatu yang baru gitu. Iya. Gitu atau enggak? Jadi kayak karena kan tiap orang juga punya anxiety sendiri ya, bukan anxiety as a disorder, cuman kayak perasaan yang anxiety gitu. Oh, kamu insecure. Bisa dibilang insecure ya, tergantung tiap orang sendiri juga gitu loh. Maksud aku gitu, kayak itu menurut Koko bisa jadi jadi satu pemicu creativity block atau enggak gitu? Bisa banget sih. Dulu sebelum bikin lagu ini tuh Koko suka juga kan bikin cover gitu kan, cover lagu. Dan itu tuh sering kayak gara-gara ngeliat kayak orang, ini orang bagus banget ya. Kok gue jelek banget sih gitu dibanding dia gitu. Dan itu tuh sering kayak udahlah nggak usah. Terus kayak kadang sih yang paling sering kayak karena berasa ini jelek nih, jadi takut dijudge gitu sama sosial media, sama netizen lah. Tapi sebenarnya buat ngadepinnya ya udah bodo amat aja. Lu upload yang lu mau upload aja. Yang menurut tuh bagus ya udah lu upload. Kalau misalnya emang ada yang ngatain, ya jadiin itu kritik, masukan buat diperbaikin di kedepannya. Benar. Gitu. Bener gak itu yang mau lu maksud? Iya. Oke, thank you guys so much for listening to our podcast. Thank you juga buat Kohagai udah menjadi narasumber kita minggu ini. Guys, jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita @Light Generation. Jangan lupa buat like juga, kemudian share, rate, dan review. Share ya ke teman-teman kalian biar berkatnya tersampaikan semua. Nah, Karen, kayaknya kita minggu depan ada host baru nih. Bukan baru sih, cuman ya udah pernah sih. Iya, cuman bukan baru. Kira-kira yang mana ya? Yang mana ya? Terus kayak minggu depan juga topiknya interesting ya. Jangan lupa makanya dengerin podcast kita setiap hari Jumat di platform manapun yang kalian gunakan sih buat dengerin podcast kita. Di YouTube channel kita juga ada loh guys. Makanya stay tuned.
Sekian dari cerita kita minggu ini bersama Karen Dan Keira, ada apa nih? Bye guys, thank you guys for listening.